Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian kelas 12 IPS, mari kita lanjutkan pembahasan kita dalam materi sejarah minat, ya, sejarah peminatan. Kali ini kita akan berada di pembahasan inti tentang ya bagaimana perang dingin yang terjadi di dunia dan bagaimana peran Indonesia dalam melewati atau mengatasi atau mengarungi eskalasi dunia dalam rangka perang dingin. Nah, tentu di sini Indonesia tidak ingin ya terjadi keadaan berebut pengaruh tentu saja antara Amerika Serikat dan Uni Soviet saat itu. Nah, intinya sebelum kita mempelajari peran Indonesia dalam bagaimana dalam mengatasi perang dingin ya atau dalam kehidupan bangsa kita supaya tetap netral, tidak terpengaruh dalam kedua blok ya, baik blok barat maupun blok timur, tentu kita harus mempelajari dulu dasarnya tentang perang dunia kedua. Nah, perang dunia kedua di sini terjadi tentu antara sekutu melawan negara-negara blok Eksis atau blok fasis. Ya, diantaranya adalah kita ambil nama ibu kotanya Roma, Berlin, Tokyo, atau nama negaranya adalah Jepang, Jerman, dan Italia. Nah, Jepang, Jerman, dan Italia ini tergabung dalam blok Eksis atau blok poros yang kemudian nanti akan melawan sekutu. Karena memang tiga negara tadi, Jepang, Jerman, Italia, yang pemimpinnya adalah Kaisar Hirohito saat itu, lalu Jerman juga Adolf Hitler, lalu juga di Italianya ada Benito Mussolini. Nah, mereka bertiga ini punya paham fasis dan memang militerisme yang sangat kuat. Intinya apa? Mereka ingin menjadikan semua negara-negara di dunia itu dalam kekuasaan dia. Namun apa daya, tiga negara ini tentu tidak cukup kuat ya apabila dibandingkan dengan sekutu yang lawannya bagi mereka ya itu sangat banyak. Ya, Amerika, terutama Rusia, Inggris, Perancis itu ya yang masuk ke dalam blok sekutu. Nah, di sini jadi perang dunia kedua akan sangat juga membawa kerusakan ya material, kerusakan moral, kerusakan jiwa, harta benda dan seterusnya terhadap masyarakat dunia. Ya, termasuk yang berperang di Eropa, termasuk masyarakat di benua Asia dan Afrika yang kemudian kena getahnya, yang kemudian nanti akan diajak untuk bergabung atau beraliansi ke dalam ya fakta-fakta atau perjanjian-perjanjian pertahanan yang dibuat oleh pemenang Perang Dunia Kedua. Nah, pemenang Perang Dunia Kedua itu siapa saja? Nah, di sini tentu pemenangnya ada dua, ada Amerika Serikat dan Uni Soviet saat itu sebelum nanti akhirnya bubar menjadi Rusia, yang gitu ya. Nah, anak-anak sekalian atau adik-adik semua, nah di sini Amerika dan Uni Soviet sebagai pemenang Perang Dunia Kedua tentu di sini akan membentuk poros atau kerjasama ya, membentuk poros atau kerjasama yang terjadi antara mereka berdua untuk apa? Ngambil pengaruh ya, adik-adik semua mengambil pengaruh dari mana? Dari negara-negara yang belum merdeka atau akan merdeka saat itu setelah Perang Dunia Kedua, dan kemudian inilah yang dinamakan sebagai Perang Dingin. Nah, Perang Dingin ini ya adalah perang ideologi. Ya, perang ideologi, perangnya nggak pakai tembak-tembakan, dor-doran lagi, enggak. Tapi pakai apa? Adik-adik semua pakai yang namanya perang pemahaman atau perang ideologi. Nah, perang ideologi inilah yang disebut dengan perang dingin. Jadi nggak pakai es batu perangnya, tapi pakai berantem ideologi. Dan salah satu penerapan daripada perang ideologi ini adalah bagaimana nanti ya masyarakat dunia dihadapkan pada tantangan untuk memilih blok barat pimpinan Amerika atau blok timur pimpinannya Uni Soviet. Nah, artinya nanti di sini Amerika dan Uni Soviet mencari teman dari banyak negara-negara yang belum merdeka, terutama sekali di Asia dan Afrika. Untuk apa? Untuk berkoalisi, untuk saling bahasa kita membuntutin ya satu sama lain. Itu blok timur bikin apa, blok baratnya pengen tahu aja. Ya, blok baratnya bikin apa, blok timurnya pengen tahu aja. Makanya salah satunya selain perang dengan ideologi ya, blok barat dan blok timur di sini alias Amerika serta Soviet, dia perangnya juga perang Star Wars atau perang bintang.
Ingat ya, bukan film Star Wars tapi memang perang bintang. Artinya apa? Ya, adik-adik tahu, anak-anak tahu bahwa memang di sini ya mereka berlomba-lomba untuk mencari ya, untuk mencari dukungan dengan cara mengirimkan orang atau bahkan hewan ke luar angkasa. Ya, banyak di sini nanti misi Sputnik ya atau misi Apollo, yang keduanya ini adalah dua misi dari Uni Soviet dan Amerika Serikat untuk menunjukkan kepada dunia bahwasanya aku bisa loh, gue bisa loh ya melakukan perjalanan luar angkasa. Nah, itu. Jadi di sini intinya seperti itu, perang ideologi ya, perang bintang atau Star Wars, dan bahkan kalau tidak kesepakati perjanjian tidak menggunakan nuklir, wah ini perang nuklir sudah terjadi ya jauh-jauh hari setelah Perang Dunia Kedua. Namun untungnya tidak terjadi. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ya, anak-anak sekalian tentu saja ingin sesuai pergerakannya dengan konstitusi yang ada, bahwa politik negara kita sudah ditetapkan oleh para pendiri negara adalah bebas aktif. Ya, bebas dalam artian bahwa republik ini boleh mengadakan kerjasama dengan organisasi atau negara manapun tanpa tekanan, dan aktif tentu saja kita harus aktif menjaga perdamaian dunia, sehingga nanti tujuan daripada undang-undang dasar kita, terutama preambul alinea keempat, itu tujuan negara kita tercapai. Dan hingga saat ini Indonesia berhasil membuktikan itu dan berjalan terus ya, walaupun perang dingin kita katakan sudah berakhir. Nah, artinya Indonesia di sini memilih dan memposisikan diri sebagai penengah untuk menjaga perdamaian dunia. Nah, jadi ini peran utama Indonesia dalam keterlibatannya dalam perang dingin. Jadi tentu Indonesia tidak memperkeruh suasana di perang dingin, tetapi Indonesia tentu saja akan menjernihkan situasi. Ya, untuk apa? Ya, untuk tidak ikut ke dalam poros-porosan tadi, baik blok barat maupun blok timur. Walaupun memang dalam kenyataannya pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno pernah membawa Indonesia sangat ke arah blok timur, karena terkait dengan banyak dukungan-dukungan dari negara-negara blok timur terhadap Indonesia, dan ini tentu membuat Amerika dan sekutu-sekutunya juga kebingungan saat itu ya, sehingga ada usaha ingin untuk menjatuhkan Presiden Soekarno. Nah, nanti kita akan diskusikan pada bagian itu ya, kira-kira apa sih yang membawa Indonesia itu sangat dalam tanda kutip ya sangat akur dan mesra dengan orang-orang dari Uni Soviet atau dari Republik Rakyat Tiongkok dan negara-negara blok timur yang lain. Nah, nanti akan kita bahas itu ya sebagai bahan diskusi kita. Nah, kita lihat di sini lanjutannya adalah peran Indonesia dalam masa perang dingin atau Cold War. Nah, di sini ya tadi sudah kita bahas bareng-bareng bahwa perang dingin terjadi setelah Perang Dunia Kedua, di mana dua negara besar Amerika dan Soviet memiliki perbedaan paham dan ideologi serta keinginan untuk berkuasa. Nah, tadi sudah kita bahas secara sekilas itu ya, adik-adik sekalian. Banyak negara-negara berkembang di Afrika, Asia, bahkan Amerika Latin yang sangat menolak tegas untuk memihak pada salah satu blok yang berseteru tersebut. Nah, begitupun Indonesia. Nah, adik-adik sekalian, makanya karena Indonesia memang merdeka pada masa perang dingin, nah ini tentu harus kita optimalisasikan dan kita harus menunjukkan bahwa memang negara kita sangat konsisten dalam politik bebas aktif. Nah, artinya apa? Buktinya di sini. Ya, buktinya di sini. Adapun keterlibatan Indonesia dalam perang dingin itu bisa dilihat dari 4 peran penting diantaranya. Ya, ada konferensi AA, Bung Karno nyebutnya konferensi AA Asia Afrika, kan gitu ya. Ada gerakan non-blok di sana, ada pengiriman pasukan Garuda dan deklarasi Juanda. Nah, ini adalah poin-poin penting yang memang dinyatakan oleh Indonesia, dibuktikan oleh Indonesia agar politik bebas aktifnya ini betul-betul kelihatan dan kita tunjukkan ini kepada seluruh dunia. Nah, kita lihat anak-anak semua, yang pertama adalah konferensi Asia Afrika atau KAA di Kota Bandung. Kan gitu ya.
Nah, konferensi ini diawali dengan adanya konferensi Colombo. Nah, Colombo di Sri Lanka, dan memang awalnya bertujuan untuk meredakan ketegangan dan perdamaian dunia pasca Perang Dingin. Nah, artinya di sini Indonesia sebagai salah satu pemrakarsa mengupayakan adanya konferensi seluruh Asia Afrika di New Delhi, ya, yang persiapannya diadakan di Bogor pada 28 sampai 31 Desember. Nah, artinya persiapan inilah yang harus diperhatikan, ya, agar nanti KAA terlaksana dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Nah, yang berikutnya di sini konferensi ini akhirnya rampung diadakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung. Bangunannya masih ada, masih kita lihat seperti sekarang, dan waktu itu Pak SBY pernah memperingati 50 tahun KAA dengan upacara jalan kaki seremonial yang masuk ke dalam Gedung Merdeka di Bandung. Nah, jadi ini suatu kebanggaan buat Indonesia, ya, telah menyelenggarakan yang namanya konferensi AA atau Asia Afrika, dan memang dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintahan dari benua Asia dan Afrika yang memang baru saja merdeka. Nah, hasilnya dari konferensi AA itu terjadilah Dasar Sila Bandung yang kemudian menjadi dasar pembentukan daripada gerakan non-blok. Nah, nanti dari konferensi Asia Afrika yang akan menjadi gerakan non-blok. Namun memang, ya, Presiden Soekarno sebetulnya ingin mengadakan kembali konferensi Asia Afrika yang kedua, yakni di Aljazair. Namun dalam kenyataan sejarah, presidennya, Presiden Ben Bella, ya, kemudian dikudeta oleh militernya sendiri pada saat itu, sehingga Bung Karno urung melaksanakan kunjungan ke Aljazair dalam rangka konferensi AA atau konferensi Asia Afrika. Nah, itu dia ceritanya, ya, adik-adik sekalian, dan kita pindah ke gerakan non-blok. Nah, gerakan non-blok ini bagian dari pelaksanaan konferensi Asia Afrika yang kemudian lebih mempertegas lagi tentang keberpihakan, ya, Indonesia dan negara-negara anggota yang memang tentu saja sudah pasti tidak ingin memihak antara salah satu blok yang ada di dunia. Nah, artinya gerakan ini sebenarnya tujuan awalnya didirikan untuk mengatasi ketegangan dunia, dan memang tentu di sini Indonesia sebagai negara kesatuan punya peran penting dalam gerakan non-blok, ya, sebagai tindak lanjut daripada konferensi Asia Afrika. Nah, adik-adik semua, namun kita lihat di sini peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Nah, Presiden Soekarno sangat berperan dalam membentuk gerakan non-blok. Nanti coba akan kita lihat siapa-siapa saja sih pendiri-pendiri gerakan non-blok dan pendiri-pendiri konferensi Asia Afrika, kan gitu ya. Dan juga di sini Indonesia diberikan wewenang dalam memimpin gerakan non-blok dan berhasil menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi 10 GNB yang dilaksanakan di Bandung. Nah, Indonesia juga berhasil meredam aksi-aksi ketegangan daerah bekas pecahnya negara Yugoslavia tahun 1991. Ya, walaupun sangat disayangkan pada akhirnya Yugoslavia ini pecah juga. Ya, padahal Yugoslavia dulu adalah salah satu negara pendiri GNB. Nah, yang ketiga, pengiriman pasukan Garuda. Di sini juga nanti akan kita diskusikan ada berapa sih pasukan Garuda yang pernah dikirim oleh Indonesia dalam rangka membantu misi pemeliharaan perdamaian di PBB. Nah, ini kan juga tentu merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian PBB. Ya, anak-anak sekalian. Nah, pasukan ini terdiri dari TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Nah, awalnya memang terbentuknya pasukan ini karena munculnya konflik di Timur Tengah pada 16 Juli 1959, di mana di sini Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Nah, di sini nanti mulailah dibentuk pasukan perdamaian yang kemudian Indonesia terus sangat berkecimpung di dalam usaha untuk mendamaikan dunia, kan gitu ya. Jadi di sini sangat membantu misi pemeliharaan perdamaian di PBB. Nah, itu dia tentang pengiriman pasukan Garuda, anak-anak sekalian. Nah, jadi terkait dengan itu, maka memang jelaslah sudah bahwa Indonesia sangat berperan penting pada masa-masa Perang Dingin. Nah, itu ya anak-anak sekalian.
Nah, berikutnya di sini kita akan membahas juga nanti pasukan Garudanya ada berapa, ditaruh di negara mana, ya kan, nanti akan kita diskusikan bareng-bareng itu, dan anak-anak bisa mengerjakan itu sebagai tugas. Nanti akan kita tentukan tanggal-tanggal daripada penugasan tersebut, ya. Adik-adik bisa tanya ke sesama teman, boleh menggunakan sumber buku sekolah atau menggunakan sumber internet untuk menjawab misi daripada pengiriman pasukan Garuda. Nah, yang berikutnya adalah deklarasi Juanda. Ini juga deklarasi Juanda sangat penting. Kenapa? Ya, Perdana Menteri Juanda saat itu menyatakan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia adalah termasuk laut sekitarnya, di antaranya dan di dalam kepulauan-kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Nah, sebelum deklarasi Juanda, wilayah Indonesia itu mengacu pada peraturan ordonansi Hindia Belanda. Pulau-pulau di Nusantara dipisahkan oleh laut dan sekelilingnya, dan setiap pulau hanya punya laut di sekelilingnya itu 3 mil aja, sejauh 3 mil dari garis pantai, yang mengindikasikan bahwa kapal asing boleh bebas berlayar di sana. Berarti kita nggak bersatu dong. Itulah cara-cara Belanda untuk menjatuhkan kita atau memisahkan kita yang negaranya archipelago state ini. Nah, akhirnya di sini ya pada deklarasi Juanda ya dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia itu berjarak 12 mil laut, ya, diukur dari garis-garis pulau terluar, sehingga kemudian lahirlah peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1960 dan melahirkan konsep Wasantara atau Wawasan Nusantara, agar bentuk negara kepulauan kita ini betul-betul diakui oleh negara lain, dan setiap celah atau selah lautan antar pulau itu menjadi milik kita. Itu yang namanya adalah deklarasi Juanda. Oke, adik-adik semua, anak-anak sekalian, ini adalah untuk bagian pertama, ya. Nanti akan kita coba banyak berdiskusi ya seputar kegiatan pembelajaran 1 kita, di mana tentang Perang Dunia Keduanya, tentang Perang Dinginnya. Nah, tentang peran Indonesia dalam Perang Dingin nanti akan kita elaborasi dalam tugas-tugas serta makalah-makalah yang nanti kalian akan buat, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk bagian pertama kita. Nah, untuk yang bagian keduanya, ya, kita lihat di sini. Untuk pertemuan kedua, ya, kita akan secara spesifik ya ngebahas Perang Dingin bagi Indonesia. Nah, perang dingin yang ada di Indonesia ya, yang ada di seluruh dunia tentu juga akan berdampak bagi Indonesia. Nah, di sini meluasnya peperangan yang melibatkan blok barat dan blok timur dan sekutu-sekutunya itu tentu memiliki dampak bagi dunia termasuk Indonesia. Lalu dampak apa saja yang dapat kita rasakan atau pernah kita rasakan atas terjadinya perang dingin? Tentu yang pertama adalah penerapan demokrasi terpimpin pada tahun 1960. Nah, yang tadi sudah kita bahas bareng-bareng, yang sudah Pak Tiar bunyikan secara sekilas tadi, pemerintah ini mengarahkan pandangan politika ke negara-negara yang berhaluan komunis. Kenapa, teman-teman semua? Karena memang dari negara-negara komunis itu, ya, kita banyak diberikan bantuan, kita banyak diberikan ya welcome, mereka bahasa orang dulunya open sama kita, gitu kan? Mereka terbuka sama kita. Bahkan stadion utama Gelora Bung Karno dulu ya, itu Bung Karno yang bilang sama Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev, bikinin aku dong sebuah stadion mewah di Jakarta, karena memang kita mau mengadakan Asian Games 1962 saat itu. Akhirnya luar biasa ya, dana segar pun dikucurkan sebagai pinjaman untuk membangun stadion GBK ya, yang namanya Istora, Istana Seni dan Olahraga Istora Senayan. Itu ya, dari kata Wangsanayan. Oh, gitu ya. Tuh pandangan politiknya terlalu berhaluan komunis, karena memang di saat itu blok barat menganggap ya Indonesia kurang menguntungkan, sehingga nanti ya Soekarno meminta kerjasama dengan negara-negara yang berhaluan komunis atau blok timur, dan sangat diterima dengan baik. Yang kedua, ya, pendirian poros Jakarta, Hanoi, Pyongyang, Phnom Penh. Ya, nih Jakarta, Hanoi Vietnam, ya kan, Pyongyang dan Phnom Penh. Oke, Kamboja yang terbentuk akibat kedekatan Indonesia dengan negara blok timur, dan artinya politik poros-porosan di sini ya agak membuat Amerika pusing juga. Wah, itu Indonesia makin berani, gitu kan. Nah, oke, yang ketiga, kebijakan ekonomi Indonesia cenderung terlihat mengarah
pada kolonialisme dan imperialisme. Ya, memang di sini Bung Karno ingin memang negara-negara di dunia itu semuanya bebas daripada kolonialisme dan imperialisme. Ya, namun memang di sini nanti Indonesia banyak tekanan ya dari negara-negara blok barat untuk tidak terlalu, tanda kutip ya, nggak usah terlalu tampil lah dalam percaturan dunia. Nah, kan gitu ya. Nih nanti. Oke, dan pada kejadian yang terbaru di sini dampak perang dingin bagi Indonesia, karena memang Indonesia ini kita bisa katakan bahwa nanti akan kita diskusikan bersama bahwa apakah memang dampak perang dingin itu masih terasa hingga saat ini. Nah, tentu di sini juga dampak perang dingin munculnya reformasi, akhirnya pemerintahan Orde Baru jatuh juga. Kenapa? Karena memang ada indikasi-indikasi bahwa pemerintahan Orde Lama dijatuhkan oleh pemerintah Orde Baru dengan bantuan beberapa negara yang memang tidak senang Soekarno masih menjabat. Nah, ini ya salah satunya ada versi tentang gerakan 30 September ya, tentang gerakan 30 September yang konon salah satu versinya adalah gerakan ini didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, berikutnya dampak perang dingin, terjadilah krisis moneter ya anak-anak semua, karena ketergantungan Indonesia terhadap modal asing sangat tinggi dan memang terlalu bergantung kepada barang impor. Nah, ini terkait dengan dampak perang dingin bagi Indonesia. Nah, nanti akan kita lakukan kegiatan diskusi untuk memantapkan pemahaman kita tentang pertemuan 1 dan pertemuan kedua ini ya, tentang bagaimana peran Indonesia dalam perang dingin ya, dan di saat yang bersamaan Indonesia yang ingin berperan dalam perang dingin tentu terkena imbas daripada perang dinginnya nih. Nah, dan itu akan kita diskusikan nanti ya, akan kita atur waktunya ya, sehingga nanti teman-teman siswa akan lebih bisa memahami tentang bagaimana perang dingin dan dampaknya bagi Indonesia. Nah, itu yang dapat Pak Tiar sampaikan untuk pertemuan pertama dan pertemuan kegiatan pembelajaran kedua ini ya. Nanti kita dalam pertemuan tatap muka terbatas ya, kita akan lebih mengelaborasi tentang materi-materi ini, sehingga nanti kalian akan lebih bisa memantapkan materi tentang kegiatan pembelajaran tentang peran Indonesia pada masa perang dingin. Demikian yang dapat Pak Tiar sampaikan. Terima kasih, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.